Halo guys, ini buahnya besar-besar, babon. Wow, keliling lagi, buncinya besar sekali. Selamat bergabung kembali sahabat tani dan sahabat pemilik kreator semuanya di mana saja berada. Pagi ini saya akan membahas beberapa hal mengenai produksi tanaman kelapa sawit. Sebelumnya saya harus perlihatkan seperti ini dulu Bapak Ibu sahabat tani. Ini buahnya besar-besar. Buah sawit ini besar-besar. Seperti yang di belakang saya ini. Bisa Bapak Ibu lihat sana, besar semuanya ini. Jadi faktor yang mempengaruhi produksi tanaman kelapa sawit itu ada 3 hal di sini yang akan saya bahas yang lebih penting dalam hal produksi ini, supaya produksi Bapak Ibu sahabat tani semuanya meningkat begitu. Jadi ada 3 hal ini akan saya bahas di sini. Jangan di skip dulu, simak video ini sampai tuntas supaya tidak salah paham, dan luangkan waktunya untuk tekan tombol like dan subscribe ke channel ini serta share ke keluarga kita masing-masing yang membutuhkan. Baik sahabat tani semuanya, ada 3 hal faktor produksi itu bisa meningkat. Yang mempengaruhinya ada 3 hal, 3 faktor supaya faktor produksinya seperti ini. Buahnya besar, pertumbuhannya bagus begitu, berondolannya pun besar-besar di sini seperti yang saya pegang ini. Jadi 3 hal tersebut yaitu meliputi, pertama itu adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang seperti apa yang dimaksud dalam hal ini menjadi faktor pendukung tanaman kelapa sawit? Bisa kita lihat sendiri, lingkungannya, tanahnya lembab, berpasir, masih gembur lah ini, kategori gembur ini. Bagus. Di sana ada beberapa ya topsoilnya juga masih ada di sana. Soil ada, istilahnya ada kandungan organik di situ juga. Bagus. Tanahnya gembur, berpasir. Dan saya juga sudah pernah membahas masalah ciri-ciri tanah yang subur itu bagaimana di video saya, silahkan dilihat. Jadi faktor ini yang sangat mendukung pertama, yaitu faktor lingkungan ini. Lingkungannya subur, termasuk pH tanahnya yang seimbang begitu, yang cocok untuk tanaman ini. Jadi Bapak Ibu sahabat tani semuanya, walaupun Bapak Ibu menggunakan pupuk sebanyak apapun, tanpa didukung oleh kondisi lingkungannya ini. Misalnya Bapak Ibu menabur pupuk di tanah yang gersang, kering, pupuk tersebut tidak akan diserap oleh tanaman. Karena apa? Tanahnya padat, tidak ada mikroorganisme untuk membantu penguraian, tidak ada mikroorganisme untuk ya mengurai tanah tersebut sehingga oksigen juga bisa masuk di dalam, kemudian pertukaran kationnya juga lancar karena bantuan mikroorganisme tersebut. Oleh sebab itu, tanah-tanah yang subur itu harus ada kandungan mikroorganisme di situ, baru tanah tersebut akan bisa subur. Dan kalau kita aplikasikan pupuk pun dia bisa diserap dengan baik. Jadi lingkungan ini sangat penting sekali. Yang kedua adalah faktor kedua yang mempengaruhi produksi ini. Yang keduanya adalah genetik. Genetik dalam hal ini adalah jenisnya, jenis bibit apa yang digunakan, varietas apa yang Bapak Ibu gunakan. Jadi ini juga sangat mendukung dalam produksi tanaman kelapa sawit. Tentunya jenis-jenis bibit unggul begitu ya. Jadi untuk jenis bibit unggul ini bervariasi, saya tidak bisa bahas satu persatu mengenai jenis bibit unggul, nanti juga videonya terlalu kelamaan. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan bahwa bibit unggul itu bibit yang yang resmi dari penakaran benih yang resmi, itulah yang kita gunakan gitu ya untuk Bapak Ibu kalau ingin produksinya seperti ini. Seperti yang kita pakai di sini adalah jenis varietas Topaz ya. Kemudian yang ketiganya adalah faktor yang mempengaruhi tanaman itu
supaya produksinya bagus, baik. Yang ketiganya adalah teknik budidaya. Teknik budidaya di sini bagaimana? Teknik budidayanya seperti teknik perawatannya bagaimana, teknik pemupukannya bagaimana, teknik penanamannya bagaimana. Itu dia yang dikatakan teknik budidaya di sini. Jadi itu juga mempengaruhi faktor dari produksi kita ini, dengan jarak tanam yang standar sehingga cahaya mudah masuk, dengan ya perawatan yang maksimal, gulma-gulma tidak ada di piringan sehingga tidak mengganggu ya proses ya penyerapan unsur hara di dalam tanah, tidak ada rebutan unsur hara begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan tekniknya. Teknik budidaya pada tanaman ini bagaimana, perawatannya bagaimana, pemupukannya bagaimana, penanamannya bagaimana, itu ya yang dimaksud dengan teknik di sini. Oleh sebab itu, sebelum Bapak Ibu memulai perkebunan itu harus dikuasai dulu beberapa hal, 3 hal ya tersebut. Mulai dari faktor yang pertama tadi, lingkungannya dulu perhatikan. Kira-kira di sini boros pupuk atau tidak. Kalau Bapak Ibu sahabat tani punya berduit sih nggak apa-apa, nggak masalah. Ikuti aja cara perusahaan. Jadi saya ya selalu mengarahkan untuk sahabat tani semuanya, ya lebih baik kita jangan terlalu mengikuti perusahaan lah, karena perusahaan memang ya berduit begitu. Kalau untuk kita manfaatkan alam yang ada, ekosistem yang ada, itu aja. Ekosistem yang ada di dalam lingkungan tersebut juga akan membantu produksi tanaman kelapa sawit kita. Banyak ekosistem yang bermanfaat, nah, yang pernah juga saya bahas dalam video saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sahabat tani semuanya, harapan saya untuk para petani, mengarahlah pada petani yang berkelanjutan begitu, yang tidak tergantung kepada bahan kimia begitu, tergantungan dalam bahan kimia. Jadi itu saja informasi dari saya sahabat tani semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan saya akhiri juga informasi dari saya cukup sampai di sini dulu untuk sahabat tani semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sahabat tani semuanya. Sampai bertemu kembali di video yang selanjutnya.